Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Pedi Farisi di channel YouTube gua Abi Beta Fish Collection ya. Jarang-jarang bikin konten. Jadi jangan lupa klik like and subscribe ya. Semoga ada informasi yang bermanfaat. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang plasma. Ya, banyak yang nanya di Instagram, Bang Abi, apa sih itu plasma? Jadi plasma itu adalah jasa breeding ikan cupang. Ya, kalau gua kan spesialisnya ikan cupang ya, mungkin kalau ikan-ikan yang lain mungkin sama ya bahasanya ya. Jadi jasa breeding ikan atau jasa pengembangbiakan ikan. Jadi kalau kalian misalkan punya satu indukan, dua indukan yang ingin indukannya ini dikembangbiakan gitu ya, bisa pakai jasa plasma gitu. Jadi dan tiap-tiap orang juga plasma ada juga, tidak hanya gue juga, pasti yang lain juga akan ada jasa plasmanya. Jadi kalian menitipkan ikan kepada plasma ya, kepada seseorang yang memukai jasa plasma gitu kan, untuk dikembangbiakan. Nah, di sini tiap-tiap orang atau tiap-tiap tim pasti punya persyaratan yang berbeda ya, pasti mungkin ada tim ini syaratnya begini, tim ini syaratnya begini. Nah, kalau di tim kami, di tim Abi Beta Fish Collection, ada beberapa syarat. Nah, ini akan gue bahas ya satu-satu ya. Yang pertama syaratnya adalah indukan harus siap breed atau siap pijah. Kalau di ikan cupang, indukan siap pijah itu kurang lebih ya, itu umur 5,5 bulan. Ya, umur 5,5 bulan atau lebih. Jadi kalau ada nanti indukan yang umurnya 4 bulan atau 4,5 bulan, kita akan diskusi dulu dan kita akan bilang bahwa tingkat kegagalan ikan cupang jika dikawinkan umurnya di bawah 5,5 bulan akan besar. Jadi kalau nanti umur 4 bulan dikasih ke tim kami akan diskusi dulu sama partner kami bahwa kita akan jelasin, Bang, kalau umur 4 bulan, 4,5 bulan bisa dikawinin tapi dengan resiko yang besar. Resiko apa? Resiko kegagalannya. Dan kalaupun nanti misalkan jadi, ya mungkin ada di resiko di pembesarannya atau di kualitas anakannya. Itu kita akan diskusikan dulu. Jadi di tim kami tidak sekedar menerima semua ikan-ikan kalian gitu kan, tapi kami akan diskusikan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, itu syarat pertama. Indukan harus siap pijah umur 5,5 bulan atau di atasnya. Itu ya. Yang kedua, kualitas. Ini masih di poin pertama nih, kualitas indukan. Ya, kualitas indukan juga kita diskusikan. Contoh, Bang Abi, saya mau plasma, indukan saya umur 6 bulan. Berarti sudah di atas standar tuh 5,5 bulan, umur 6 bulan misalkan. Ini Bang Abi contohnya. Di pertama kan kita lihat dulu lah video penampakan jantan dan betinanya. Soalnya kan nggak mungkin langsung datang ya. Kalau langsung datang boleh, lebih enak. Biasanya sih pada ngirim dulu sampelnya pakai video di Instagram ataupun di WhatsApp. Nah, tim kami kita akan cek dulu kualitas indukan jantan dan indukan betina. Setelah kami cek, pertama kan umur udah oke. Yang kedua kualitasnya. Nah, kualitasnya ini gimana? Apakah oke juga masuk atau enggak? Kalau misalkan ada indukan 6 bulan tahu-taunya mohon maaf ya, selo ataupun desgel ataupun bagi kami kurang akan menghasilkan anak yang baik, kita akan diskusikan. Kita akan informasikan, Bang, indukan yang abang ini apa yakin akan di plasma? Sebab menurut tim kami, jika indukan jantan dan betina ini dikawinkan, jika kualitasnya kurang bagus akan menghasilkan anakan yang mohon maaf akan kurang bagus juga. Seperti itu.
Jadi kita nggak main asal terima aja, mentang-mentang kita buka jasa plasma, best girl, selo, kita terima aja, yang penting dapat cuan. Enggak. Di tim kami adalah yang kita dahulukan adalah kepuasan pelanggan. Jadi kami nggak main asal terima indukan, yang penting wah anakannya banyak, nanti umur 2 bulan kita dapat duit. Enggak kayak gitu di tim kami. Di tim kami itu yang mementingkan adalah kualitas. Ya. Jadi kalau pertama indukannya sudah berumur 5,5 bulan atau di atasnya, oke, masuk persyaratannya. Yang kedua, kualitasnya juga kita lihat. Kalau kualitasnya itu mohon maaf dirasa kurang, ya usahain ganti. Kalau enggak, kita nggak terima. Kita tidak mau ambil resiko ketika anakan nanti misalkan yang dihasilkan dari indukan yang mohon maaf kurang, menurut kami ya, kurang di bawah standar, nanti anakannya jadi jelek, toh nanti bayar partner kita juga bakalan komplain nanti. Kok indukan begini diterima jelek, hasilnya jelek, saya nggak mau bayar. Nah, itu hal-hal yang kita tidak mau terjadi. Kayak gitu. Oke, indukan yang pertama umur 6 bulan, yang kedua kualitasnya juga. Jadi ketika umur 6 bulan, ikan 5,5 bulan udah oke, kualitasnya juga sudah masuk kriteria yang kita diskusikan bersama. Lanjut masuk ke poin kedua. Oke, lanjut ke poin kedua. Poin kedua adalah burayak wajib diambil pada umur 2 bulan. Jika telat umur 1 hari akan dikenakan denda 50.000. Nah, itu mah mungkin sudah ada, nggak usah ada perdebatan lagi ya. Itu salah satu rules yang ada di tim kami. Ya, itu untuk yang poin kedua. Untuk poin ketiga adalah kami tidak bertanggung jawab jika indukan yang kami proses untuk dikawinkan itu mati. Ya, kami tidak bertanggung jawab gitu. Tapi kami akan merawat indukan-indukan kalian seperti ikan kami. Bahkan mungkin bukan seperti ikan kami, ikan spesial. Ikan spesial dari kami. Soalnya kan ini adalah indukan kalian yang akan kita breeding gitu ya. Bahkan cara perawatannya mungkin di atas dari ikan-ikan kita ya. Spesial kita rawat indukan kalian yang dikirimkan ke kita untuk di breeding. Tapi ya namanya kita nggak ada yang tahu ya, walaupun kita sudah sebaik mungkin merawat indukan kalian gitu kan, proses pemijahan dan sebagainya. Ya ini kalau mohon maaf jika terjadi misalkan ketika dalam proses pemijahan ternyata tidak berhasil dipijat tapi berantem terus mati, nah itu kami tidak bertanggung jawab. Tapi kami akan informasikan terus. Kita akan informasikan misalkan hari ini siap pijat, kita lihat bagaimana proses pemijahannya. Nanti hari kedua, hari ketiga kita lihat apakah bertelur atau enggak. Kalau misalkan tidak bertelur dan kita lihat mohon maaf terjadi kejadian yang seperti di poin ketiga ini, ternyata salah satu ada yang mati, kita akan informasikan. Seperti itu. Oke, lanjut poin 4. Poin 4 adalah di sini ada yang namanya biaya di awal 250.000. Nah, banyak yang tanya juga tuh, padahal di sini udah dijelasin adalah pembayaran di awal 250.000 untuk satu pasang ikan. 250.000 ini untuk biaya pakan satu pasang sampai nanti anakan berumur 2 bulan. Jadi 250.000 ini adalah uang pakan. Uang pakan buat satu indukan nanti buat anakannya selama 2 bulan. Ya. Nah, ini juga kita bikin persyaratan seperti ini untuk menghindari yang namanya BNR. Di plasma ada BNR, ada. Emang cuman ketika ente lelang live ada BNR, di plasma juga ada BNR. Ikan kirim ke kita cek, kita oke gitu kan ya. Terus 2 bulan nggak ada kabar, hilang. Nah. Banyak kejadian kayak gitu, capek-capek kita rawat, kita kasih makan, terus burayak udah 2 bulan udah jadi, dan mohon maaf misalkan dia tidak mau atau ini nggak sesuai ekspektasi gua, akhirnya dia hilang. Nah,
Makanya itu ada related sama hubungan poin pertama tuh untuk para pelaku BNR ini. Makanya kenapa poin pertama kita harus Abi Beta Fish Collection dan tim ini mensyaratkan umur indukan harus 5,5 bulan siap pijah, dan yang kedua indukan harus bagus atau sesuai dengan kriteria kita lah agar hasil anakan bagus. Sebab kebanyakan para partner yang mau plasma gitu kan, dia cuman istilah kata apa ya, iseng-iseng gitu loh, misalkan iseng-iseng mau breeding plasma tapi dengan kualitas yang mohon maaf ya kita melihatnya nggak maksimal. Nah kalau kualitasnya nggak maksimal, ketika nanti umur 2 bulan partner kita ngelihat dia nggak maksimal, dia nggak mau, hilang. Itu hal yang tidak diinginkan dan tidak mau terjadi lagi kepada tim kami. Jadi makanya indukannya harus siap. Yang kedua kualitasnya juga udah oke, gitu kan. Jadi di saat customer nih ya, mohon maaf ya, jangan sampai terjadi ya. Di saat customer udah 2 bulan anakannya gitu kan, patok kita udah 2 bulan anakannya, dan kita kasih lihat ini anakannya bagus-bagus loh. Karena apa ya, indukannya yang udah kita diskusikan juga insya Allah menghasilkan anakan yang bagus. Tapi dia tidak ambil, atau dia mohon maaf saya tidak ambil, oh nggak masalah, anakannya bagus kita ambil, berarti hak menjadi milik kita, toh anakannya bagus gitu kan. Tapi nggak mungkin yang namanya kalau partner kita udah kasih indukannya bagus, anakannya bagus gak diambil, ya itu nggak mungkin. Itu mah jarang terjadi. Karena itu kita mengklasifikasikan indukan juga harus bagus biar partner kita merasa puas, biar partner kita juga ya pasti mau mengambil hasil anakan yang sudah kita hasilkan. Seperti itu kira-kira. Oke, lanjut ke poin 5 ya. Poin 5 adalah biaya per ekor burayak 5.000, wajib diambil pada umur 2 bulan. Perhitungan dimulai ketika burayak menetas. Udah masuk ke poin yang tadi ya, ke poin yang nomor 2 ya. Oke, itu mah udah pasti ya. Jadi contoh bayar awal kan pertama 250.000 nih untuk satu indukan. Bayar dulu, nggak boleh barengan nanti pas 2 bulan nggak boleh. Bayar dulu 250.000, terus kita breeding, terus kita kasih info lah. Ini pas pada saat breeding telurnya sudah ada, telurnya menetas. Nah, telur menetas ini adalah tanggal di mana perhitungan dimulai untuk 2 bulan ke depan. Contoh menetasnya mungkin 1 Januari, berarti nanti Januari, Februari, Maret tanggal 1 Maret itu diambil karena sudah 2 bulan. Jadi perhitungannya bukan ketika indukan datang. Contoh indukan datang tanggal 1 Januari, terus kan pasti ya kita taruh dulu lah, nggak mungkin langsung breeding. Sehari 2 hari kita lihat perkembangannya, sehat udah oke, baru kita masuk proses penjodohan, breeding. Kan itu pakai waktu juga, nggak mungkin sehari 2 hari ya. Biasanya ya proses breeding antara 3 hari sampai dengan telur ada, 5 hari telur menetas biasanya ya. Ada juga yang cepat, ada yang lambat. Nah 1 Januari misalkan indukannya masuk, terus 5 Januari atau mohon maaf misalkan 7 Januari telur menetas. Nah 7 Januari ini akan kita catat tanggal dan akan kita laporkan, Bang, tanggal 7 Januari indukan ini telurnya sudah menetas, dan kita akan mulai proses hitung untuk 2 bulan ke depan. Seperti itu. Oke. Terus yang poin ke-6, ini 5 juga ya. Poin ke-6 itu adalah tidak menerima penitipan indukan kecuali ingin dibreeding lagi. Nah, kalau kita udah proses, kalau kami sudah proses breeding, nanti kan indukannya selesai breeding nih. Kalau yang cowok mungkin masih jaga anak ya. Kalau yang cowok mungkin masih jaga anak, betinanya akan kita kembalikan kembali kepada partner kita.
ya ongkos kirim nanti ditanggung sama partner kita. Nanti pun ketika indukan, ketika sudah selesai jaga anak, seminggu atau 2 minggu, akan kita kembalikan juga kepada partner, dan ongkos kirim juga ditanggung kepada partner. Seperti itu ya. Nah, untuk poin ke-7, ongkos kirim tidak ditanggung. Nah, misalkan kalian sudah 2 bulan, kita informasikan dan untuk diambil, contoh, Bang Abi, saya nggak bisa ke farm untuk ambil burayak saya. Tolong burayaknya dihitung, terus nanti totalnya berapa dan kirimkan ke kami, ke partner. Nah, kita akan kalkulasi, kita akan bikin video penghitungannya, kita akan kalkulasikan jumlah burayaknya, kita kali dengan harga yang sesuai yang ada di kriteria kita, dan kita cek ongkos kirimnya. Gitu. Soalnya kan karena ini partainya besar ya, mohon maaf ini bisa dibilang ya lubukan gitu kan. Pasti satu indukan ya bisa menghasilkan 100, 200, 300, 400, 500 gitu kan, atau mungkin 1000. Nah, ini sesuai dengan kuantitinya. Nah, kita akan bebankan semua ongkos kirim kepada partner. Tapi biasanya yang sudah kerja sama kami ini, dia datang ke rumah, datang ke farm langsung, ikut lihat video ikut lihat penghitungannya langsung, dan diselesaikan transaksi di tempat. Alhamdulillah. Oke, jadi segitu dulu ya penjelasan dari gua. Semoga penjelasan ini ada manfaatnya dan bisa membuat kalian lebih jelas tentang masalah plasma di Abi Beta Fish Collection. Jika ada hal-hal yang masih kurang ataupun masih ingin ditanyakan, bisa langsung DM ke Instagram ataupun WhatsApp ke 0813 1927 8006. Ya, kayak gitu. Oke, segitu dulu. Salam dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.